Situasi keamanan di Timur Tengah berubah signifikan setelah Rusia, China, dan Korea Utara secara resmi mengirim masing-masing 300 personel militer ke Iran. Pengiriman pasukan ini dikonfirmasi oleh sejumlah sumber diplomatik dan militer regional pada hari yang sama, dan langsung diikuti dengan pengetatan tingkat tinggi terhadap sistem pertahanan Iran di darat, laut, dan udara. Dampaknya terasa cepat. Israel dan Amerika Serikat dilaporkan mulai menahan diri dan menghentikan sementara skenario invasi langsung ke wilayah Iran. Masuknya total 900 personil militer asing tersebut bukan dalam bentuk simbolis. Mereka ditempatkan di titik-titik strategis, termasuk fasilitas pertahanan udara, pusat komando terpadu, serta kawasan pesisir dan jalur laut vital Iran. Otoritas Iran menegaskan bahwa pengerahan ini merupakan bagian dari kerjasama pertahanan dan stabilisasi kawasan, bukan langkah ofensif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan perubahan kalkulasi militer yang nyata di pihak lawan. Dalam waktu kurang dari 48 jam setelah pasukan asing tiba, Iran menaikkan status kesiapsiagaan nasional. Radar jarak jauh diaktifkan penuh, sistem rudal pertahanan udara diposisikan ulang, dan patroli gabungan diperluas hingga ke wilayah perairan strategis Iran. Aktivitas ini terpantau jelas oleh satelit dan pengawasan udara internasional, membuat setiap pergerakan militer Iran kini berada di bawah sorotan global. Sumber militer regional menyebutkan bahwa kehadiran personil Rusia, China, dan Korea Utara berfungsi sebagai faktor penahan atau deterrence. Setiap potensi serangan terhadap Iran tidak lagi dipandang sebagai konflik bilateral, melainkan beresiko berkembang menjadi konfrontasi multinasional. Kondisi inilah yang disebut-sebut menjadi alasan utama Israel dan Amerika Serikat menghentikan manuver ofensif dan menurunkan intensitas operasi militer di sekitar Iran. Di Tel Aviv dan Washington, tidak ada pernyataan resmi yang secara eksplisit mengakui mundurnya rencana invasi, namun perubahan sikap terlihat jelas. Latihan militer besar yang sebelumnya dijadwalkan ditunda, armada laut yang berada di kawasan mulai mengubah posisi, dan pernyataan pejabat tinggi kini menekankan jalur diplomasi serta evaluasi ulang situasi keamanan. Pengamat militer menilai bahwa langkah Iran kali ini berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar retorika atau uji coba kekuatan, tetapi konsolidasi nyata yang menggabungkan dukungan internasional langsung di lapangan. Dengan masuknya pasukan dari 3 negara besar yang memiliki kepentingan strategis masing-masing, Iran secara efektif menaikkan biaya politik dan militer bagi siapapun yang berniat melakukan serangan langsung. Hingga berita ini diturunkan, Iran masih menutup detail teknis penempatan pasukan dan aturan keterlibatan mereka. Namun satu hal sudah jelas, peta keamanan kawasan berubah, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, opsi invasi terhadap Iran tidak lagi menjadi pilihan yang mudah atau murah bagi pihak manapun. Setelah kedatangan pasukan Rusia, China, dan Korea Utara, otoritas militer Iran langsung menjalankan fase kedua pengamanan nasional yang berfokus pada penempatan, integrasi, dan koordinasi lintas negara. Langkah ini dilakukan secara cepat dan terukur, menunjukkan bahwa skenario penguatan pertahanan telah dipersiapkan jauh sebelum situasi memanas. Dalam hitungan jam, pusat-pusat komando Iran beralih ke pola operasi gabungan dengan protokol keamanan yang diperketat. Sumber keamanan menyebutkan bahwa pasukan Rusia ditempatkan di sektor pertahanan udara dan pusat analisis radar, memanfaatkan pengalaman panjang mereka dalam sistem anti-serangan jarak jauh. Personil Cina difokuskan pada pengamanan infrastruktur strategis dan komunikasi militer, termasuk jaringan data dan sistem komando terpadu. Sementara itu, pasukan Korea Utara diarahkan ke unit pertahanan darat dan perlindungan fasilitas sensitif, terutama di wilayah yang selama ini dianggap rawan terhadap serangan presisi. Integrasi ini tidak dilakukan secara simbolis. Iran membuka akses terbatas terhadap beberapa lapis sistem pertahanan, memungkinkan pertukaran data real-time antar unit. Radar peringatan dini, sistem anti-rudal, serta jaringan pemantauan udara dan laut dihubungkan dalam satu pusat kendali. Akibatnya, waktu respons terhadap ancaman dipangkas signifikan dan celah pengawasan yang sebelumnya ada kini tertutup.
Di saat yang sama, Iran meningkatkan aktivitas militernya di lapangan tanpa menunjukkan sikap agresif. Patroli udara diperbanyak, pergerakan pasukan darat dilakukan secara rotasi, dan armada laut menjaga jalur strategis perairan. Semua langkah ini terpantau oleh pengawasan internasional, memperjelas pesan bahwa Iran berada dalam kondisi siaga penuh namun defensif. Perubahan ini langsung mempengaruhi perhitungan militer Israel dan Amerika Serikat. Sejumlah analis menilai bahwa kehadiran pasukan asing di Iran secara otomatis menaikkan ambang risiko konflik. Serangan terhadap Iran kini tidak hanya berpotensi memicu balasan dari Teheran, tetapi juga reaksi diplomatik dan militer dari negara-negara besar yang terlibat langsung di lapangan. Laporan intelijen regional menyebutkan bahwa skenario serangan cepat dan terbatas yang sebelumnya dipertimbangkan kini dinilai tidak lagi efektif. Sistem pertahanan Iran yang diperkuat membuat peluang keberhasilan menurun, sementara potensi eskalasi meningkat. Hal ini menjadi salah satu faktor utama mengapa pergerakan pasukan dan armada AS serta Israel di kawasan mulai dibatasi dan dievaluasi ulang. Di tingkat diplomatik, dinamika juga berubah. Beberapa negara yang sebelumnya bersikap pasif kini mulai mendorong pendekatan deeskalasi. Pertemuan tertutup antar pejabat pertahanan dan luar negeri berlangsung intens, membahas kemungkinan dampak jika konflik terbuka benar-benar terjadi. Fokus pembahasan bergeser dari opsi militer ke manajemen krisis dan pencegahan bentrokan langsung. Iran sendiri menegaskan bahwa langkah ini bukan persiapan perang, melainkan upaya pencegahan. Pemerintah menyatakan bahwa penguatan pertahanan dilakukan untuk memastikan stabilitas nasional dan regional. Namun, pesan yang diterima oleh pihak lawan cukup jelas. Setiap upaya invasi kini akan berhadapan dengan sistem pertahanan berlapis dan konsekuensi geopolitik yang jauh lebih besar. Dengan kondisi tersebut, kawasan memasuki fase baru. Ketegangan belum mereda, tetapi ruang gerak militer menjadi jauh lebih sempit. Babak ini menandai titik di mana tekanan kekuatan tidak lagi diukur dari jumlah senjata, melainkan dari siapa saja yang berdiri di belakang garis pertahanan Iran. Penguatan pertahanan Iran yang disertai kehadiran pasukan Rusia, Cina, dan Korea Utara segera memicu reaksi berantai di kawasan Timur Tengah. Negara-negara yang selama ini berada di garis depan ketegangan mulai menyesuaikan posisi mereka. Bukan karena situasi menjadi lebih tenang, melainkan karena resiko konflik terbuka meningkat tajam dan sulit dikendalikan jika satu kesalahan perhitungan terjadi. Indikasi paling jelas terlihat dari perubahan pola operasi militer Israel. Sumber regional melaporkan penurunan intensitas kesiapsiagaan ofensif dan penghentian sementara beberapa rencana kontingensi. Aktivitas udara yang sebelumnya rutin dilakukan di sekitar wilayah sensitif kini dibatasi. Fokus Israel bergeser ke penguatan pertahanan internal dan pengumpulan intelijen, bukan lagi pada opsi serangan langsung. Amerika Serikat menunjukkan sikap serupa. Armada laut yang berada di kawasan tidak ditarik sepenuhnya, namun posisinya disesuaikan. Kapal perang yang sebelumnya berada di jalur paling dekat dengan wilayah Iran bergerak ke posisi yang lebih aman. Latihan militer gabungan yang dijadwalkan ulang menjadi sinyal bahwa Washington memilih menahan eskalasi sambil mengevaluasi situasi secara menyeluruh. Di balik layar, laporan menyebutkan adanya peningkatan komunikasi darurat antar jalur militer dan diplomatik. Tujuannya bukan untuk membangun aliansi baru, melainkan mencegah salah tafsir di lapangan yang dapat memicu bentrokan tak terencana. Keberadaan pasukan asing di Iran membuat setiap pergerakan militer kini memiliki dampak lintas negara. Dampak dari perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung. Negara-negara Teluk mulai memperketat pengamanan wilayah udara dan perairan mereka. Jalur perdagangan energi diawasi lebih ketat, dan langkah-langkah pengamanan infrastruktur vital ditingkatkan. Ketidakpastian kawasan memaksa banyak pihak bersikap lebih berhati-hati. Pengamat geopolitik menilai bahwa situasi ini menandai pergeseran keseimbangan kekuatan regional. Iran tidak lagi diposisikan sebagai target yang relatif terisolasi, melainkan sebagai negara dengan dukungan langsung dari beberapa kekuatan besar. Hal ini mengubah pendekatan strategis lawan dari tekanan militer terbuka menjadi kombinasi diplomasi, sanksi, dan pengaruh tidak langsung.
Di sisi lain, Iran memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat narasi bahwa kedaulatan dan pertahanan nasionalnya tidak dapat diganggu. Pernyataan resmi menekankan stabilitas dan pencegahan, namun pesan implisitnya jelas, langkah apapun yang bersifat agresif akan menghadapi konsekuensi luas, bukan hanya di medan perang tetapi juga di tingkat internasional. Hingga kini belum ada tanda-tanda penarikan pasukan asing dari Iran. Sebaliknya, koordinasi terus berlanjut dan sistem pertahanan tetap berada pada tingkat kesiapsiagaan tinggi. Israel dan Amerika Serikat memilih menahan langkah bukan karena tekanan publik, melainkan karena kalkulasi strategis yang berubah drastis. Seiring berjalannya waktu, penguatan pertahanan Iran tidak hanya mengubah peta militer, tetapi juga menggeser dinamika diplomatik dan ekonomi internasional. Negara-negara besar mulai membaca situasi ini sebagai titik kritis yang berpotensi meluas jika tidak dikelola dengan hati-hati. Akibatnya, fokus global bergerak dari ancaman invasi menuju pengendalian eskalasi dan stabilisasi kawasan. Di tingkat diplomatik, aktivitas meningkat tajam. Pertemuan tertutup antar pejabat tinggi berlangsung hampir tanpa jeda, baik di kawasan Timur Tengah maupun di forum internasional. Pesan yang disampaikan relatif seragam. Konflik terbuka akan membawa dampak luas terhadap stabilitas global, terutama pada jalur energi dan perdagangan internasional. Kehadiran pasukan Rusia, China, dan Korea Utara di Iran membuat setiap langkah militer berisiko memicu reaksi berantai yang sulit dibendung. Tekanan ekonomi juga menjadi faktor penahan. Pasar energi menunjukkan respons sensitif terhadap perkembangan situasi, dengan fluktuasi harga yang mencerminkan kekhawatiran akan gangguan pasokan. Negara-negara pengimpor minyak dan gas mulai mendorong solusi non-militer, karena eskalasi di Iran dapat berdampak langsung terhadap keamanan energi global. Dalam konteks ini, opsi invasi semakin dipandang sebagai langkah berisiko tinggi dengan konsekuensi ekonomi yang tidak sebanding. Israel dan Amerika Serikat berada dalam posisi yang menuntut kehati-hatian ekstra. Keputusan menahan langkah militer tidak berarti melepas tekanan, melainkan mengalihkan strategi ke jalur lain. Upaya diplomatik diperkuat, komunikasi dengan sekutu ditingkatkan, dan penilaian intelijen dilakukan secara berkelanjutan untuk membaca arah kebijakan Iran dan mitra-mitranya. Iran sendiri memanfaatkan situasi ini untuk mempertegas posisinya di panggung internasional. Pemerintah menekankan bahwa langkah pertahanan yang diambil bersifat legal dan defensif, serta dilakukan dalam kerangka kerja antar negara. Narasi ini ditujukan untuk meredam kritik internasional, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan keamanan nasional. Sementara itu, negara-negara di kawasan menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka. Beberapa memilih menjaga jarak dari konflik, sementara yang lain aktif mendorong dialog. Pendekatan deeskalasi mulai mendapatkan ruang, meski ketegangan belum sepenuhnya mereda. Semua pihak menyadari bahwa kesalahan kecil dapat membawa dampak besar. Hingga babak ini, situasi masih berada dalam fase penahanan diri yang rapuh. Tidak ada serangan terbuka, tetapi kesiapsiagaan tetap tinggi. Iran terus menjaga pertahanan berlapis, pasukan asing tetap berada di posisinya, dan lawan-lawannya memilih berhitung ulang setiap langkah.